Kabar kurang menyenangkan tengah menghimpit Dik Doang. Kediamannya di Tangerang Selatan, Banten digugat oleh Madi Kenin yang mengklaim sebagai ahli waris tempat itu. Pihak penggugat mengklaim rumah seluas 2.500 meter persegi itu bukan milik Dik Doang, melainkan masih milik keluarganya. Alhasil karena merasa tak menjual tanahnya kepada Dik Doang serta sebagai ahli waris, Madi akhirnya melayangkan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri Tangerang. Dan perkara itu pun telah masuk pada agenda pemeriksaan dari pihak penggugat maupun tergugat. Masih meneliti legal standingnya dulu, baik itu dari penggugat maupun tergugat yang hadir. Ya, kemarin sudah dicocokkan legal standingnya sudah sesuai. Cuma di situ kan ada beberapa tergugat yang tidak hadir karena memang alamatnya tidak diketahui. Ya, sehingga Majelis Hakim menentukan persidangan berikutnya tanggal 16 itu untuk pemanggilan melalui panggilan koran. Ya, minimal 1 bulan itu biasanya. Kalau memang mereka semuanya hadir ke tahap mediasi. Nah, ya mediasi dulu. Jadi Pengadilan Negeri Tangerang menerima gugatan dari Aslih bin Madi Kenin, kemudian Asman bin Madi Kenin, dan Matalih bin Madi Kenin. Gugatan tersebut di dalam register perkara di pengadilan mendapat nomor 644 pidana gugatan 2020. Dan tergugat satunya ini adalah Rizky Mulyawan alias Dik Doang. Jadi di dalam gugatannya itu para penggugat mendalilkan bahwa dia sebagai pemilik atas tanah yang sekarang dikuasai oleh Dik Doang. Kemudian di dalam gugatannya juga didalilkan bahwa Dik Doang itu membeli tanah itu dari turut tergugat 2 sampai dengan turut tergugat 5 sebagai pihak penjualnya. Nah, menurut penggugat maka terjadi salah membeli dari orang yang menjual. Seharusnya menurut penggugat penjual itu harusnya penggugat gitu. Dalam perkara ini ada 2 orang yang digugat. Selain Dik, salah satunya adalah orang yang menjual tanah yang kini ditempati Dik Doang. Penggugat menuntut klaim atas tanah yang ditaksir mencapai 5,5 miliar rupiah itu. Namun menurut kuasa hukum Dik Doang, penggugat bisa dibilang salah alamat lantaran tanah yang kini ditinggali kliennya itu seluas 2.000 meter persegi. Karena klien kami membeli lokasi KJD itu, ya kan, itu dari tahun 2003 dari 4 orang, ya. Yang pertama itu kalau nggak salah dari Ade Luis, ya itu kurang lebih 600 meter. Yang kedua dari Bapak Edward Palandeng, itu 615 meter. Kemudian dari OE Sri Mulyani dan dari Arawita, jadi totalnya hampir 2.000 meter. Secara yang mereka gugat kemarin mereka dalilkan 2.500 meter. Artinya kami sebetulnya tidak tahu, klien kami tidak pernah ketemu dengan orang-orang yang mengaku bahwa mereka adalah pemilik tanah itu sebagai ahli waris. Dan jurang. Nah, jurang ini adalah kan kita biasa melihat jurang itu pemisah antara dataran tinggi dan dataran rendah, si miskin dan yang si kaya. Di sini silakan yang kaya datang, yang miskin juga datang. Karena apa? Kalau orang kaya ini kelak berilmu, dia pernah bersama di kandang jurang doang ini. Jadi ada sentuhan kehangatan tersendiri. Dia nggak pernah melupakan daripada sekolah di petak-petak ini yang mahal, ini yang bagus, ini yang ranking-ranking. Dan di sini ada teater, ada seni rupa, menggambar, lalu ada menari, lalu ada multimedia, motret, ngedit, bikin film pendek. Terus itu sejak Samsung juga memberikan beberapa perangkatnya. Lalu juga ada sepak bola, lalu ada menggambar. Diketahui kandang jurang doang yang dibangun oleh pemilik nama lengkap Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denada Kusuma itu memiliki ragam fasilitas. Mulai dari tempat bermain outbound,
climbing, kelas gambar, sampai ragam kegiatan penuh kreativitas lainnya. Dan yang membuat pihak Dik Doang tak habis pikir adalah mengapa gugatan atas tanah itu baru sekarang dilakukan. Hal itu memantik kecurigaan dari pihak Dik. Jujur, ini juga pertama kali buat klien saya, Om Ganteng, Bang Dik Doang, menerima gugatan ya gitu. Karena memang kandang jurang Dik Doang ini kan sudah 20 tahun ya beliau bangun untuk kemaslahatan umat. Tiba-tiba sekarang sudah running well ya, tidak ada angin, tidak ada cuaca. Kok tiba-tiba ada orang mengatasnamakan ahli waris dari Bapak Madi Kenin ya kan. Nah, secara klien kita Om Ganteng tidak tahu siapa itu Madi Kenin ataupun para ahli warisnya. Bang Dik Doang ikut aturan main ya, artinya ikut secara normatif dulu. Apapun itu beliau akan hadapi dengan bijak, dengan senyum, dan penuh dengan kasih sayang. Jika Dik Doang tengah terlilit kasus hukum, artis 5V memutuskan hijrah. 5V yang dikenal dengan tampilan seksinya kini mantap untuk berhijrah dan meninggalkan dunia entertainment. Kepada kami, saat ditemui di kawasan Tendean, 5V mengatakan ia mantap berhijrah menanggalkan pakaian seksinya sejak akhir tahun lalu. Penampilannya pun kini 180 derajat berubah. Tak hanya mengenakan busana muslimah serta tudung hijab, 5V juga mengenakan cadar. Oktober aku mulai ikut kajian, Desember mulai tutup, mulai hijab. Kalau nikob aku masih buka tutup, tapi kalau hijab insya Allah mudah-mudahan doain istiqomah selalu. Gak mungkin lagi itu udah dosa besar yang kerannya terus ngalir. Makanya aku meminta semua orang yang punya foto atau videoku di zaman lalu tolong dihapus karena aku sudah berlepas diri. Aku gak mau kena dosa jariah dan Allah itu menerima segala taubat, mau dosanya seperti apa Bani Adam tuh ya. Tapi kalau orang lain tetap menyebar ya dia yang dosa sendiri, udah gitu aja. Ketakutannya pada kematian membuatnya mengubah alur hidup dan kini ia mendapat hidayah untuk menutup aurat. Kajian agama untuk menimba ilmu menjadi rutin diikutinya. Dengan perubahan penampilannya itu, ia membuat keluarga bahagia. Alhamdulillah, terutama papaku senang sekali dengan aku hijab. Kalau papa kan pengennya aku dari dulu berhijab, cuman karena belum dapat hidayah atau mungkin juga kita belum usaha. Hidayah itu udah datang karena kita berusaha untuk mendekatkan diri ya kepada Allah. Kan dulu kita nggak ngerti hijrah itu apa sih gitu kan. Nah ternyata begitu kita sering ikut kajian, kayak semua jadi cepet ditariknya gitu. Kini tak ada lagi kesan seksi yang terlihat. Binar-binar kebahagiaan terlihat di matanya. Perubahan penampilan membuatnya bahagia. Dan benarkah sejak dirinya hijrah, tak sedikit komentar warganet yang bersikap nyinyir padanya. Kalau netizen ya dari 100 orang gitu ya 99 positif baik. Misalnya satu orang mungkin yang bilang bagusan dulu apa sih itu budaya Arab lah apalah gitu. Tapi so far alhamdulillah baik-baik, bagus-bagus.